Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Maulana Omar Maheswara. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan berprodi di Ilmu Politik. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan rangkuman saya tentang mata kuliah saya, yaitu Politik Keamanan Cyber, yang telah dipelajari selama 1 semester ini kurang lebih. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ruang lingkup politik keamanan cyber, poin-poin penting dan materi perkuliahan, salah satu kasus yang menurut saya paling menarik, serta refleksi mengenai pentingnya keamanan cyber bagi masyarakat dan hubungan internasional. Ketika kita mendengar istilah keamanan cyber itu sendiri, mungkin yang pertama kali kita akan pahami atau kita tangkap adalah bagaimana hacker bekerja atau sebuah virus komputer. Namun setelah mengikuti mata kuliah ini, saya juga memahami bahwa ruang lingkup politik itu juga memiliki keamanan cyber yang jauh lebih luas. Politik keamanan cyber juga membahas bagaimana negara, organisasi internasional, perusahaan teknologi, hingga masyarakat berinteraksi dalam menjaga keamanan ruang digital. Saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada internet, mulai dari komunikasi, transaksi keuangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, sampai penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, ruang cyber bukan lagi sekedar tempat untuk bertukar informasi, tetapi sudah menjadi bagian dan kepentingan sosial secara nasional, ekonomi, bahkan politik secara internasional itu sendiri. Selama 1 semester, saya mempelajari bahwa perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat, tetapi juga menciptakan sebuah tantangan baru. Materi diawali dengan pembahasan mengenai cyberspace sebagai ruang yang mempertemukan sebuah aktivitas sosial atau aktivitas berpolitik, ekonomi, dan budaya. Ruang digital tidak bersifat netral karena teknologi selalu membawa nilai dan kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, dipelajari bahwa ancaman cyber itu semakin kompleks. Ancaman tersebut tidak hanya berasal dari sebuah individu ataupun kelompok kriminal, tetapi juga dapat dilakukan sebagai contoh oleh sebuah negara melalui kegiatan spionase atau operasi yang pengaruh ataupun sebuah perang cyber. Selain itu, terdapat pula ancaman berupa ransomware, pencurian data, disinformasi, hingga penyebaran deepfake yang mempengaruhi sebuah opini publik itu sendiri. Lalu di materi berikutnya menjelaskan bahwa infrastruktur penting seperti rumah sakit, pembangkit listrik, bank, transportasi, dan pemerintah sangat bergantung pada sistem digital. Oleh karena itu, serangan terhadap satu sektor dapat menimbulkan sebuah efek domino yang mengganggu sektor lainnya, sehingga keamanan cyber menjadi bagian dari keamanan nasional itu sendiri. Saya juga mempelajari bagaimana keamanan cyber berkembang dari isu teknis menjadi sebuah isu geopolitik. Negara-negara mulai membangun sebuah strategi pertahanan cyber itu sendiri atau membentuk lembaga khusus serta memperkuat diplomasi cyber karena ancaman yang dihadap bersifat lintas negara. Selain itu, tata kelola keamanan cyber tidak hanya menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah. Perusahaan teknologi pun memiliki peran yang cukup penting karena mengelola sebagian besar infrastruktur digital, sedangkan masyarakat sipil berperan sebagai pengawas agar kebijakan keamanan tetap menghormati hak-hak digital masyarakat itu sendiri. Terakhir, materi membahas sebuah regulasi kerjasama internasional serta perlindungan terhadap demokrasi digital. Penyebaran hoax, propaganda, dan manipulasi media sosial itu sendiri menunjukkan bahwa keamanan cyber juga berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas suatu negara. Nah, dari semua materi yang telah dipelajari, kasus yang menurut saya paling menarik adalah konflik Rusia dan Ukraina itu sendiri. Konflik tersebut menunjukkan bahwa peperangan modern tidak hanya dilakukan dengan kekuatan militer secara konvensional, tetapi juga melalui serangan cyber. Sebelum ataupun selama konflik itu berlangsung, berbagai sistem pemerintahan, komunikasi, hingga infrastruktur digital menjadi sebuah sasaran serangan. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa ruang cyber telah menjadi sebuah medan konflik yang memiliki dampak nyata terhadap keamanan nasional itu sendiri dan hubungan internasional. Negara yang memiliki kemampuan pertahanan cyber yang lebih kuat akan jauh lebih siap menghadapi ancaman-ancaman dibandingkan negara yang belum memiliki sistem keamanan digital yang memadai.
Setelah mempelajari mata kuliah ini, saya menyadari bahwa keamanan cyber bukan hanya sekadar tanggung jawab. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran dalam menjaga keamanan digital itu sendiri. Misalnya meningkatkan literasi digital, menjaga data pribadi, serta lebih kritis terhadap informasi yang beredar di internet. Bagi pemerintah, keamanan cyber menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi pelayanan publik. Sementara dalam hubungan internasional, kerjasama antar negara menjadi semakin penting karena ancaman cyber tidak mengenal batas wilayah. Menurut saya, kolaborasi internasional akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan keamanan cyber di masa depan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara negara menghadapi ancaman keamanan. Politik keamanan cyber mengajarkan bahwa perlindungan ruang digital tidak hanya membutuhkan teknologi yang canggih, tetapi juga kebijakan yang tepat, kerjasama internasional, serta partisipasi aktif masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, atau sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.